dan selamat pagi juga teman-teman dan juga kakak-kakak pada sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami di sela-sela kepadatan dokter. Kami dari Fasil 25 Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Padjadjaran tahun angkatan 2024. Oke, mungkin sekarang saya perkenalkan, saya Noya, ada Akila, Ya, Afrizal. Safa. Saya Queen. Coba. Saya Kezia dong. Rehan. Yang kau biasa ya? Rehan. Saya belum sebulan. Jadi pada kesempatan hari ini kami bermaksud mewawancarai dokter mengenai pengalaman hidup dokter dengan tujuan agar dapat memberikan motivasi serta wawasan dan juga perspektif baru bagi kami mahasiswa kedokteran untuk dapat menjadi dokter yang kompeten dan juga profesional. Tadi kan lulus tahun 2007. Nah, jadi dari situ hambatan selama proses dokter menjadi dokter militer dan itu mungkin hambatannya apa sih, dan bagaimana dokter mengatasi hambatan? Jadi kita mulai perjalanan aja ya, kita ringkas tidak poin-poin. Jadi saya lulus SMP di situ tahun 87. Jadi saya dari SMA 3 ke FK Unpad, angkatan saya 40 orang. Sekarang mungkin agak berkurang, terlalu nggak sebanyak. Di sini banyak. Permasalahan sudah mulai dari situ karena orang Cimahi sana itu 1 jam perjalanan. Perjalanan ditambah kultur pendidikannya berbeda Cimahi dengan Kota Bandung. Tambah lagi SMA-nya cuma 3. Sampai akhirnya lah masuk ke kedokteran. Saya lulus SMA jadi 90 ya, 90. Sampai FK Unpad 90. Jadi tercatatnya 90. 40 dari jadi di SMA 7 kayak boyongan 40 orang. Jadi sebagian anak konsulen, sebagian anak dosen. Hanya berjuang. Kendalanya sama, bahwa zaman dulu kan kita masih tergantung pada buku. Ya, kalau sekarang udah ada ibu. Nah, itu zaman ngadorin buku, udah terserah buat kami membeli buku lumayan sulit. Kita punya sogota memaksakan diri lah. Ya, tapi ada perpustakaan, ada teman-teman yang support. Jadi tidak bisa sekolah kedokteran berjalan sendiri-sendiri seperti akademi yang lain. Seorang mungkin sekolah ekonomi, bukan melecehkan itu, bukan ada sekolah ekonomi, dia jalan belajar sendiri, pintar, selesai, bisa. Tapi dokter nggak bisa. Dokter selain belajar harus saling support ya. Di programnya dulu ada Asifa juga bikin program, ya, program mentoring dari dia, ada program dari sana. Itulah yang support kita untuk bisa survive. Karena dulu dia ketat untuk DO itu ketat. Dulu sistemnya IPK masih sama kurang lebih seperti itu. Cuma dulu masih belum sistem blok, belum sistem PBL. Kami masih per SKS saja. Jadi kebetulan perjalanan sekolah sama tidak mulus. Saya senang berorganisasi. Jadi dari tingkat 1 saya direkrut oleh dulu senat namanya, senat mahasiswa kan BM. Jadi kendala itu banyak dari kendala eksternal, ekonomi, infrastruktur, ya internal juga malesnya dan segala macamnya. Tapi itu bisa diatasi dengan tadi sertifikat aksi data support. Habis perjalanan selesai SK. Nah, SK dulu kami ada 2 SK. Dulu ada peralihan antara berskripsi dengan tidak. Sekarang ada skripsi kan? Ada ya? Jadi dulu peralihan antara ada skripsi dan tidak. Peraturan begini dari kampus. Kalau selesai di semester 8,
dia masuk SK, masuk koas, tidak kena skripsi. Tapi kalau tidak lulus di 8 semester, belum selesai, maka akan jatuh ke semester 9 nanti dari skripsi. Skripsinya di semester 9. Jadi saya masuk, sudah ketebak ya golongan mana saya? Golongan semester 9. Jadi teman-teman saya sebagian sudah SK, dan lanjut ke semester 9. Sebenarnya kebetulan ada skripsi, jadi saya angkatan pertama di Unpad yang membuat skripsi. Tapi alhamdulillah skripsi itu juga saya disupport oleh dosen-dosen yang tadi, yang sebelumnya menjadi panitia seminar. Memang kamu skripsi di mana? Saya boleh di sana. Kebetulan almarhum Dr. Dewi mikrobiologi. Selesai situ, nah masuk koas. Koas seperti itu ya, sama seperti sekarang ya. Setelah selesai SK, kemudian kita masuk ke koas. Koas lumayan habis energinya ya. Jadi kalian siap-siap buat itu mau tidak mau energi akan habis karena jadi kendala karena orang lain kan koas. Kalau saya nggak bisa tetap pulang baliknya. Nah di semester dulu ada namanya program perwira beasiswa. Nah, perwira beasiswa ABRI. Perwira beasiswa ABRI itu mahasiswa semester 5 sudah boleh bergabung dengan TNI. Saya tertarik dalam itu. Sayangnya pada saat saya sudah mencapai semester 5, program itu dihapus. Program itu dihapus. Namanya ganti menjadi program mahasiswa beasiswa. Jadi daftar boleh, kemudian seleksi, diterima, tapi tidak pendidikan. Jadi dia balik lagi kuliah, menyelesaikan kuliah, tapi dengan beasiswa. Jadi bukan program itu. Saya baru ikut program di koas. Nah, di koas itu dulu ada. Kalau koas sudah boleh daftar, namanya perwira sekolah perwira prajurit karir. Nah itu mulai tahun 94, 95. Saya masuk koas semester 95. Koas sudah boleh daftar. Koas daftar. Kemudian pendidikan dilatih, sudah dinaik pangkat, sudah dilantik, kayak punya pangkat, dan dua sekolah koas lagi. Jadi selama koas sudah pangkat. Tapi jadi kalau STN nggak boleh, kuliah nggak boleh, kalau koas boleh. Nah, baru dari situ saya beasiswa TNI selama 2 tahun koas ya. Setahun setengah lah. Beasiswa koas di TNI. Aku jadi sudah diterima, dan belum pendidikan, belum dilantik. Jadi motivasi saya masuk TNI adalah untuk bisa supaya mendapat peluang untuk masuk spesialis. Kalau TNI hampir semua bisa dapat program spesialis. Kalau yang pegawai negeri sipil waktu itu ya nggak semuanya bisa dapat juga. Ada peluang ada, tapi mungkin lebih kecil kemungkinan. Sehingga saya masuk situ. Jadilah selesai koas, saya masuk sudah selesai doktornya, pendidikan dilanjut. Itu yang pertama ya, panjang ya. Ini begitu perjalanan. Nanti pesannya apa namanya yang bisa kita ambil itu tadi ya. Jadi jangan hanya melulu sekolah ya, kita ada kegiatan karena itu sedikit banyaknya pasti akan ada manfaat. Jadi saya bilang saya ketemu dosen dapat itu ya, terus support teman-teman saling berinteraksi karena kita tidak bisa sendiri gitu. Kalau ada jadi dokter tidak bisa. Baik, pertanyaan kedua, apakah dokter pernah mengalami pengalaman yang unik sebagai dokter militer? Kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Jadi saya lulus 97, jadi beda poinnya aja ya. Perbedaan waktu itu jadi kita ambil poinnya aja kita ambil. 97 saya lulus selesai bulan Juli, kemudian saya masuk pendidikan dasar di Akademi Militer bulan Novemberan. Kemudian saya pendidikan selama 8 bulan. Total 8 bulan di sana ya. Kita sama seperti militer pada umumnya. Sampai akhirnya dilantik bulan Juli tahun 98. Penempatan pertama saya di Jawa Timur. Nah, saya tadi yang di Timur. Jadi saya penempatan pertama di Madiun. Saya di sana di Mospati. Mospati itu pangkalan udara yang ada pesawat tempur, 3 jenis pesawat tempur. Itu pengalaman menarik juga buat saya itu.
kita bisa langsung lihat pesawat tempur yang dulu kita hanya jauh lihat di TV, sekarang lihat pesawat tempur terbang latihan. Dan Maluku, saya bertugas di sana. Di situ menariknya. Jadi salah satu kejadian yang tadi pertanyaannya ada nggak kejadian yang unik. Tetap kita walaupun tentara, kita bekerja di bidang medis. Jadi saya di sana tenaga medis di Satgas. Satgasnya Satgas gabungan. Jadi saya dokter umumnya, ada dokter bedahnya, dokter sesinya. Jadi kita membuka hal yang banyak tantangan dan menarik dari sisi medis. Kita menangani pasien yang kena panah di tengkorak di sini, tapi hidup. Kalau mati sih oke, masih pada hidup. Jadi datang ke rumah sakit dengan panah di sini. Bro, saya ngeri juga ya. Saya habis pembagian tugas, saya di UGD kan. Dari bedah ya udah pas spesial. Panah di sini, tombak segala macam, peluru. Ya. Jadi itu banyak kasus-kasus trauma di situ. Saya belajar banyak di situ. Dan itulah yang mendasari pengalaman itu jadi modal saya masuk spesialis bedah. Spesialis di Unpad. Spesialis tahun 2004. Selesai 2009. 4 tahun lagi sebagai dokter bedah di Pontianak, Kalimantan Barat sebagai kepala rumah sakit. Pengalaman kedua saya menjadi kepala rumah sakit. Karena saya banyak saya kepala rumah sakit juga. Waktu dokter umum, saya jadi kepala rumah sakit. Dokter, ya, apakah dokter punya saran atau pesan buat kita sebagai mahasiswa baru? Dari yang tadi, silakan Anda mengambil sendiri hikmahnya tadi. Yang kedua yang sekarang mungkin secara tersebut juga satu itu tadi ya. Jadi kita gunakan potensi kita masing-masing, manfaatkan dokter. Yang tahu potensi kalian siapa? Kita sendiri. Tidak ada yang bisa. Ya. Kalau saya tidak tahu potensi Anda atau siapa sekali itu dipaksakan, jadi tidak sesuai. Tapi makanya kita tahu potensi. Kita eksplor diri kita sendiri, ya, kemampuan akademik kita sampai di mana, kemampuan kita di bidang yang di luar apa, passionnya apa, yang silakan jadi manfaatkan. Jangan sia-siakan waktu, termasuk waktu muda Anda. Menganalisa selama sekolah itu, selama Anda S1, UAS, itu ada stres lah pasti lah, siapa sih Pak? Ya, cuma stresnya kadang-kadang teratasi sih. Tapi masuk dalam alam bawah sadar stres-stres yang kita bisa atasi itu masuk beban sendiri. Kalau saya analisa saya begitu. Kita ada stres, sudah tahu potensi kalian seperti apa, manfaatkan itu termasuk yang mengisi yang hiburan ini yang seni, yang mainkan tetap seninya, jangan tinggalkan karena belajar. Itu yang pertama. Jadi dari potensi manfaatkan selama sekolah, selama sekolah. Yang selanjutnya ingat bahwa sekolah niatkan untuk ibadah. Jadi niatkan belajar jadi ibadah sehingga sama-sama tidak sia-sia. Ya, sambil itu ya itu tadi bersosialisasi. Seorang dokter begitu lulus jadi leader. Jadi tidak jadi leader. Sok gimana? Masuk ke puskesmas jadi kita mungkin ada perawat. Ya, kalian masuk kerja rumah sakit, kerja di UGD. Kita kan jadi leader, ada perawat kita lebih. Tapi kesuksesan seorang leader juga tidak bisa sukses kalau followernya apa? Staffnya tidak loyal. Ya. Jadi kita juga harus belajar menjadi follower, punya keteladanan, kita juga loyalitas, ya, setia dan integritas, kejujuran. Jadi kita pertanyaan-pertanyaan kita udah banyak terjawab dari sini. Ya, situ saja. Ya, orang juga laporannya kan tidak perlu ya.